Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Siapa yang tidak mengidolakan Mikhail Tal yang dikenal sebagai pesulap catur dari Riga, yang membuat kagum pecinta catur dengan seni pengorbanan perwira-perwiranya. Namun begitu, dia juga manusia biasa kawan, sering juga kalah saat bertemu dengan pemain-pemain yang setara dengan dia. Bahkan dia juga pernah membuat blunder-blunder konyol. Kali ini saya akan berikan game-game di mana Mikhail Tal membuat langkah-langkah blunder yang terlihat blunder remeh atau blunder amatir. Ada 3 game kawan yang admin temukan di mana Mikhail Tal membuat langkah blunder itu. Kita langsung saja lihat game yang pertama saat melawan Tigran Petrosyan di turnamen kandidat turnamen tahun 1962. Turnamen ini adalah turnamen bergengsi kawan untuk menentukan penantang juara dunia saat itu. Mereka bertemu di babak ke-8, Mikhail Tal pegang putih bermain dengan pion E4, dibalas Petrosyan dengan pion E6 bermain dengan French defense. Pion D4, pion D5, kuda C3, dan kuda F6. Mereka bermain dengan variasi klasik, gajah G5, pion D pukul pion E4, dipukul balik oleh kuda, dan kuda B berkembang ke D7, selanjutnya kuda pukul kuda F6 skak, dipukul balik oleh kuda hitam, sekarang kuda putih F3, pion C5 menantang pion pusat, tantangan ditolak, menteri ke D3, dan gajah hitam D7 oleh Tigran Petrosyan, persiapan untuk rokade pendek. Mikhail Tal menukarkan gajah pukul kuda F6, dipukul balik oleh gajah hitam, menteri putih ke B5 skak, dan gajah ke D7. Mengembangkan diri sekaligus menutup skak dari menteri putih. Terlihat sampai langkah ke-10 ini kawan, permainan masih cukup berimbang, tapi menterinya Mikhail Tal cukup aktif di langkah ke-10 ini. Mikhail Tal mendapatkan pion di B7, dan sekarang beteng hitam ke B8 menyerang menteri. Menteri mendapatkan pion kembali di F7, dan beteng hitam pukul pion B2. Mikhail Tal melanjutkan pengembangan gajah D3-nya, sekaligus untuk melindungi pion C2. Dan Petrosyan pun pukul pion D4 dengan pion. Di sini Mikhail Tal melakukan rokade pendek di langkah ke-14-nya. Dan permainan masih cukup terlihat seimbang. Hanya hitam masih mempunyai sepasang gajah kawan. Tentu sepasang gajah melawan gajah plus kuda masih lebih kuat sepasang gajah. Tapi yang perlu diperhatikan oleh hitam, putih mempunyai pion bebas di sisi kiri papan, yang bisa saja nanti bisa menjadi andalan dalam permainan endgame untuk menjadi menteri di langkah berikutnya. Dan permainan berlanjut, Tigran Petrosyan memainkan gajah C6 mengincar kuda F3, menteri putih ke A3 mengincar beteng, menteri hitam ke B6 melindungi beteng, dan gajah putih C4 membuka akses bagi menterinya untuk melindungi kuda. Sekarang beteng hitam ke B4 menyerang gajah dilindungi oleh menteri di D3, barulah sekarang Petrosyan melakukan rokade pendek. Pion A3, beteng bergeser ke A4, beteng F bergeser ke D1, memberikan pressure bagi pion D4, selanjutnya menteri mundur ke A7, dan beteng putih naik ke A2. Di langkah ke-20 inilah kawan, langkah beteng A2 ini merupakan langkah kesalahan dari Mikhail Tal. Seperti biasa, coba tebak saja langkah yang bisa dimanfaatkan oleh hitam di langkah berikutnya untuk memetik kemenangan kawan. Karena langkah beteng A2 ini merupakan langkah blunder. Puzzle-nya cukup mudah kawan, tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan langkah terbaik hitam pada posisi ini. Apakah sudah ketemu langkah terbaik hitam pada posisi ini yang membuat Mikhail Tal menyerah? Langkah terbaik hitam pada posisi ini yang membuat putih menyerah adalah beteng pukul gajah. Ini membuat Mikhail Tal menyerah di langkah ke-20. Kenapa putih menyerah pada posisi ini kawan? Ancamannya adalah seperti ini, jika beteng hitam ini diambil oleh menteri putih, selanjutnya adalah gajah hitam D5 mengancam menteri. Nanti beteng yang ada di belakang menteri ini akan tewas kawan. Menteri putih sudah tidak bisa membackup betengnya karena di peta C2 ada pionnya sendiri. Itulah kawan langkah blunder yang dibuat oleh Mikhail Tal dengan melangkahkan beteng naik ke A2 ini, yang dilihat jeli oleh Tigran Petrosyan pukul gajah terlebih dahulu dan membuat Mikhail Tal menyerah di langkah ke-20. Kita lanjut ke permainan yang kedua oleh Mikhail Tal. Game yang kedua saat Mikhail Tal bertemu dengan Fredrik Olafsson di URS Championship tahun 1971 di putaran pertama. Mikhail Tal pegang hitam, Olafsson pegang putih bermain dengan pion D4 dan kuda F6,
pion C4, pion C5, ini adalah pembukaan Inggris variasi simetrikal kawan. Dan dilanjut dengan kuda F3, pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh kuda. Pion E6 membuka diagonal petak gelap, kuda putih C3. Gajah B4 mengepin kuda D ke B5 untuk memberikan backup bagi kudanya. Juga mungkin mencoba melakukan skak di peta D6 nanti. Oleh karena itu pada posisi ini Mikhail langsung rokade pendek menghindari ancaman skak. Pion A3, gajah pukul kuda skak, dipukul balik oleh kuda putih. Pion D5 menantang pion C4, tantangan ditolak. Olafsen melanjutkan dengan pengembangan gajah G5 mengepin kuda. Pion H6, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh menteri. Dan Olafsen melanjutkan dengan pion E3 membuka diagonal petak terangnya bagi pengembangan gajah di langkah berikutnya. Dan Mikhail menggeser beteng ke D8 menempati lajur pusat untuk memberikan discover attack pukul pion C4 dan beteng menyerang menteri putih. Terlebih dahulu pion C pukul pion D5 dipukul balik oleh pion E. Menteri putih bergerak ke D4 membendung laju pion sekaligus menawarkan pertukaran menteri. Mikhail menolak, menteri ke G5 menawan pion G2 kawan agar gajah ini tidak berkembang. Pion H4 lanjut Olafsen, menteri ke F5. Gajah ke D3 menyerang menteri kembali, menteri ke E6, barulah di sini Olafsen memilih rokade panjang. Kuda hitam C6 mengancam menteri ke F4, pion D4 menantang pertukaran pion, tantangan diterima, dipukul balik oleh beteng hitam menyerang menteri ke C7 dan Mikhail melanjutkan pengembangan gajah D7. Selanjutnya Olafsen menggeser beteng H ke E1 menyerang menteri ke F6 dan beteng naik ke E4 menawarkan pertukaran beteng di petak pusat. Pada posisi ini kawan, langkah-langkah terbaik pilihan hitam bisa saja menggeser beteng ke peta atau ke lajur pusat ke D8 atau gajah ke peta E6 ini bisa dipilih oleh hitam. Tapi pada posisi ini Mikhail memilih langkah beteng bergeser ke C8 dan ini merupakan langkah blunder yang dibuat oleh Mikhail saat melawan Olafsen ini. Dan sekali lagi coba tebak langkah terbaik bagi putih untuk memanfaatkan kesalahan Mikhail ini kawan. Puzzle ini juga cukup mudah, tidak perlu waktu lama untuk menemukan langkah kemenangan bagi putih di langkah berikutnya yang membuat Mikhail menyerah. Apakah sudah ketemu langkah terbaik putih pada posisi ini? Langkah blunder ini dimanfaatkan oleh Olafsen dengan pukul beteng C8 skak, membuat langkah pengorbanan. Dan ini membuat Mikhail menyerah di langkah ke-22. Ancamannya adalah jika gajah pukul balik menteri putih, maka ancamannya adalah ancaman skak mat beteng E8 skak. Dan raja pun sudah tidak bisa lari ke peta H7 kawan karena di sini ada gajah. Dan apabila pada posisi ini tadi saat menteri putih pukul beteng skak, jika gajah hitam ini tidak mau pukul balik menteri putih kawan, memilih langkah kuda ke D8, menteri putih akan pukul gajah hitam. Ancamannya masih tetap sama kawan. Jika beteng hitam pukul menteri putih, beteng putih akan melakukan skak mat di peta E8. Dan selanjutnya mungkin beteng akan pukul beteng dipukul balik oleh gajah putih. Dan seperti yang kalian lihat, putih atau Olafsen nantinya akan unggul 2 perwira. Itulah kawan blunder yang dibuat oleh Mikhail saat melawan Fredrik Olafsen ini. Kita lanjut game yang ketiga. Game yang ketiga ini saat Mikhail bertemu dengan Garry Kasparov dalam turnamen Blitz di Brussels, Belgia tahun 1987. Mikhail pegang hitam dan Garry Kasparov pegang putih, bermain dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3 dan Mikhail bermain dengan Nimzo Indian Defense. Pion E3, pion C5 menantang pion pusat, tantangan ditolak. Kasparov memilih langkah pengembangan kuda G ke E2, pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion E, pion D5 menantang pion C4, tantangan ditolak. Kasparov memilih mendorong pionnya ke C5 dan Mikhail melanjutkan kuda ke E4 memberikan pressure bagi kuda putih di peta C3 ini. Kasparov pun melanjutkan pengembangan gajah D2 menutup pimpinan, kuda pukul gajah D2, menteri pukul balik. Selanjutnya Mikhail memainkan pion B6 menantang pion C5, juga membuka diagonal peta terang bagi gajah ke B7 atau ke peta A6 untuk menantang atau memberikan pressure di diagonal petak terang ini.
Kasparov mengancam gajah dengan pion A3, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh kuda, selanjutnya pion B pukul pion C5 dipukul balik oleh pion D, dan Mikhail Tal memainkan pion A5 untuk menghentikan laju pion B4 kawan. Selanjutnya beteng putih bergeser ke C1, kuda hitam C6, dan gajah putih ke B5 mengepin kuda, ditutup oleh gajah D7 dan kedua pemain rokade pendek di langkah ke-15-nya. Kasparov melanjutkan kuda ke A4, kuda hitam ke E5, membuka tantangan pertukaran gajah petak terang. Tantangan diterima Kasparov, dipukul balik oleh kuda hitam. Menteri putih ke D4, menteri hitam ke C7, dan pion C6 mengancam kuda. Kuda ke F6, selanjutnya beteng putih naik ke C2. Persiapan untuk mendobel betengnya di lajur C mungkin. Beteng A digeser ke B8, pion B4 lanjut Kasparov. Pion A pukul pion B4 dipukul balik oleh pion A. Selanjutnya kuda hitam ke E4 dibalas dengan langkah beteng bergeser ke B1. Tujuannya jelas untuk mendorong kembali pionnya maju ke depan satu langkah. Dibalas kuda hitam D6 membantu kontrol petak B5. Selanjutnya beteng naik ke C5 memberikan backup bagi pion maju ke depan. Menteri hitam ke A7 menyerang kuda. Kuda ke C3 juga memberikan tambahan backup untuk pion maju ke petak B5. Selanjutnya, kuda hitam F5 menyerang menteri. Menteri ke F4 dibalas dengan pion D4. Kuda menghindar ke E4. Sekarang pion D3 terus mendorong pionnya untuk segera promosi Mikhail Tal. Dibalas dengan pion C7 menyerang beteng. Beteng bergeser ke C8. Selanjutnya, pion B5 oleh Kasparov dan menteri hitam bergerak ke A2. Memberikan backup bagi pionnya untuk didorong maju ke depan, juga menyerang beteng di petak B1. Beteng bergeser ke E1, menteri putih ke B2 lanjut Mikhail Tal untuk menghadang pion yang mungkin didorong maju ke petak B6 di langkah berikutnya, dan Kasparov memainkan pion H4 untuk memberikan tekanan di sayap raja, juga memberikan ruang bagi pergerakan raja mungkin ke petak H2 nanti. Dan sekarang Mikhail Tal memainkan kudanya ke D2, memberikan ancaman bagi pion, juga ancaman skak di petak E2, memberikan garbuan bagi menteri putih. Nantinya pasti akan terjadi pertukaran beteng dengan kuda hitam ini. Oleh karena itu, Kasparov menggeser rajanya ke H2, kuda pukul pion B5 oleh Mikhail Tal, dan beteng putih naik ke E3 menyerang pion. Pion didorong maju, beteng bergeser ke D3. Pion ini sudah tidak bisa menjadi menteri lagi kawan, karena pion ini mendapatkan 3 kali serangan dari perwira putih. Dan Mikhail Tal melanjutkan langkahnya dengan menteri ke B4 untuk mengepin kuda terhadap menterinya. Tapi langkah menteri ke B4 ini merupakan langkah blunder besar kawan. Seperti tadi kawan, silakan cari langkah terbaik putih pada posisi ini yang membuat putih menang di langkah berikutnya. Sangat mudah kalau puzzle ini kawan, tidak perlu membutuhkan 3-4 detik, 2 detik saja ketemu langkah terbaik putih pada posisi ini. Tentu saja putih akan memainkan kuda F6 skak dan memberikan discover attack bagi menteri hitam di langkah berikutnya. Pion pukul kuda dan menteri pukul menteri. Mikhail Tal menyerah di langkah ke-36 ini. Inilah langkah blunder besar yang dibuat Mikhail Tal dari 3 game yang saya berikan tadi kawan. Mikhail Tal kehilangan menterinya di langkah ke-36. Tapi saat menghadapi Kasparov ini permainannya adalah permainan blitz kawan. Mungkin di posisi ini Mikhail Tal sudah kejepit waktu. Jadi dalam permainan blitz, langkah-langkah blunder atau langkah-langkah yang kurang akurat bisa dimaklumi dalam permainan blitz. Tapi 2 game sebelumnya yang saya sebut tadi saat melawan Tigran Petrosyan dan Fredrik Olafsson itu adalah permainan klasikal, di mana Mikhail Tal membuat langkah blunder yang cukup krusial yang bisa disebut dengan blunder amatir. Itulah kawan 3 game di mana Mikhail Tal membuat langkah-langkah blundernya. Apabila kalian menemukan game-game Mikhail Tal yang membuat langkah blunder besar atau langkah blunder amatir, silakan tulis di kolom komentar kawan. Mungkin nanti jika ada waktu lagi kita akan mengulasnya. Dan game antara Mikhail Tal versus Garry Kasparov ini secara detail pernah admin ulas. Linknya ada di kolom deskripsi untuk melihat bagaimana detail langkah-langkah yang pernah admin ulas ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.